Tujuan kita berpuasa itu Bapak Ibu agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu seperti kita di bulan Ramadan, makanan ada, minuman ada, kita makan, kita minum kan tidak ada yang tahu, Pak. Tapi kita tinggalkan karena Allah, itu takwa. Jadi kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, Bu, orang kerja sama kita, mau diawasi atau tidak, dia tetap rajin kerja. Kan bagus idenya itu, Pak, kan? Pedagang, mau orang yang beli ini orang yang tidak tahu, tapi tetap dia tidak mau menipunya. Nah, itu namanya takwa, Pak. Kadang apa tidak sering terbakar pasar-pasar nih, Bu. Modal telekung 75, penjualan normal 120, ditawarkannya 350. Ditawar orang 300. Jawabannya apa, Bu? Modalnya aja belum dapat lagi itu. Ada sebanyak itu labanya, Pak. Modal belum dapat katanya. Sholat rajin. Nah, jadi kadang kita ini mungkin menganggap takwa itu ya kerjakan perintah Allah, kemudian tinggalkan larangan Allah. Bentuknya mudah, Pak, tapi berat, Pak. Makanya janji Allah, Bu, kepada orang-orang yang takwa ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan jalan keluar kalau kita ada masalah, dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, itu kalau kita berhasil menjadi orang yang takwa. Di Lamongan, Jawa Timur ada guru honor namanya Pak Andi Santoso. Honor 17 tahun, Bu, gaji 300.000 sebulan, Pak. Sementara ongkos dia pergi ke ngajar tiap hari habis 50.000 karena masuk hutan mendaki bukit, Bu. Jadi untuk supaya bisa dia mendapatkan uang 50.000 itu, pulang ngajar cari kayu dia di hutan untuk ongkos dia besok. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu kepada manusia. Itu yang takwa itu, Pak. Setelah 17 tahun 2021 viral Pak Andi Santoso. Banyak orang yang tahu Pak Andi Santoso. Dapatlah dia sepeda motor yang sudah dimodifikasi oleh Kapolsek Lamongan. Datang donasi-donasi, banyak orang membantunya. Jadi kalau sabar, tidak pernah mengeluh, akhirnya setelah 17 tahun baru Allah mudahkan hidupnya. Kita baru 3 bulan nih sholat jamaah, rajin minta banyaklah kadang, Pak. Kelakuan banyak yang tidak dibuat, awasi juga, mengeluh juga lagi. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, Bu, dia tahan terhadap segala ujian dan dia tidak buruk sangka kepada Allah. Ada sahabat Rasulullah yang agak lama umurnya, Pak, namanya Abu Giyad Al-Maki. Dia tinggal paling tua lagi sahabat Rasulullah di Mekah. Hidup miskin, Bu. Jadi dia itu pas banyak jamaah haji, dia pas ada di sana, adalah seorang jamaah yang kehilangan uang, Pak. Diumumkannya lah pada masyarakat Mekah dan jamaah haji, kalau ada yang menemukan uang saya jumlahnya 1.000 dinar. Ini 1.000 dinar yang biasa, bukan emas, Pak, dalam bentuk kertas. Mungkin waktu itu bukan dalam bentuk kertas, dalam bentuk dinar, tapi bukan dinar hitungan yang 1 dinar emas. Kalau ada yang menemukan, tolonglah dikembalikan. Siapa yang mengembalikan uang itu, setiap sholat akan saya doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dunia dan akhirat. Diulang-ulangnya, datanglah Abu Giyad Al-Maki ini. Wahai Tuan, keadaan di Mekah ini sekarang orang sedang kesulitan, musim paceklik, orang sedang susah. Bisa jadi uang Tuan itu ditemukan oleh orang yang taat kepada Allah, tapi dia dalam keadaan susah. Paling tidak Tuan cobalah umumkan, siapa yang dapat akan saya kasih hadiah. Mungkin ada orang kembalikannya, jadi orang tidak berdosa. Apa kata saya, bukan tidak mau, Pak, cuman itu uang bapak saya. Jadi saya tidak berani janji ngasih hadiah. Parah betul kau nih, kata Abu Giyad Al-Maki. Uang sebanyak itu hilang, tidak terkasih sama kau, orang hadiah.
minta maaf saya Pak, memang tidak bisa saya ngasih. Akhirnya pulanglah Abu Giyad Al-Makki ini Bu. Abdullah bin Umar nampak Pak, dia yakin pasti atuk nih yang dapat duit ini. Pasti dia yang dapat nih. Dia memang orang soleh Bu, cuman memang susah hidupnya. Diikutlah oleh Abdullah bin Umar sampai dia di sebuah rumah macam kandang kambing lah dalam riwayat ini Pak. Karena tidak ada deru suara kendaraan, pas dia memanggil istrinya keluar, Lubabah, keluarlah kau sebentar. Keluar istrinya, dia cerita berdua terdengar oleh Abdullah bin Umar Pak, karena tidak ada suara heboh lain. Ada apa suamiku? Aku jumpa dengan orang yang punya duit tuh. Baru kata Abdullah, berarti memang dia yang menemukan duit nih. Cuman ya parah orangnya Lubabah. Udah aku bilang sama dia, mana tahu yang jumpa duit kau tuh orang yang taat kepada Allah dalam keadaan miskin. Kasihlah hadiah. Terus apa katanya? Kata istrinya, tidak mau dia ngasih, kata tuh uang bapaknya. Bagaimana menurut pendapatmu Lubabah? Apa kata istrinya? Udahlah, pakai aja lah duit itu, kita udah lama susah renovasi rumah nih. Sudah tuh beli kambing. Jadi kau tidak ngembala kambing orang lagi, umur kau sudah tua, umur sudah 90 Bu. Kapan lagi kau hidup senang? Kita tinggal di rumah ini 9 orang. Kapan lagi kau kasih kami makanan yang layak? Itu godaan istrinya Pak. Apa kata Abu Giyad Al-Makki? Sudah setua ini aku, belum pernah aku makan uang haram lagi, walaupun hidup aku susah. Apa rezeki yang dikasih Allah untukku? Badan sehat sampai tua. Tahu-tahu sekarang aku udah mau masuk kubur, kau goda aku untuk ngambil duit itu. Tidak Lubabah, aku tidak mau. Ini yang takwa tuh Pak. Ini kadang dialah mengasut suami, udahlah bang, ambil aja lah, bawa banyak-banyak sedekah kita, bawa naik umroh, naik haji. Datanglah suami betul juga, kata adek, menjadi sekali Bu. Karena Bu ya, kalau hanya kita ini sekedar sholat Pak, anak TK udah pandai sholat Bu. Ngaji, anak TK udah pandai ngaji. Jadi makanya tuntutan agama kita ini Bu, makin lama makin dalam, tapi makin kita amalkan makin bahagia. Itu beda ya Pak. Makin diamalkan dia makin bahagia. Dia memang makin sulit, tapi diamalkan makin bahagia. Dan itu berat. Apa enggak berat kita susah hidup, ada duit nih, duit orang nih Bu. Apa enggak terpakai? Akhirnya kata dia, enggak lah, besok aku coba ngomong sama orang punya duit tuh, mana tahu dia mau ngasih. Besok Bu masih diumumkan juga oleh laki-laki itu, tolonglah balikkanlah duit saya. Datang Abu Giyad Al-Makki balik Bu. Kau tuh parah betul, masa nak terkasih kau agak sikit aja orang yang menemukan tuh. Mana tahu yang menemukan uang kau tuh lansia, udah tua, hidupnya susah. Dia sebetulnya menceritakan dirinya Pak. Tidak bisa Pak, itu uang bapak saya, itu amanah dari bapak saya, jadi saya tidak berani ngasih. 10% aja tidak terkasih sama kau. Inilah mungkin awalnya fee 10% tuh Pak. 10% tidak terkasih sama kau. Maaf Pak, saya tidak bisa. Akhirnya nyerah Abu Giyad Al-Makki, dipegangnya tangan orang ini Pak. Yang menemukan uang kau tuh aku. Kau janji kalau orang jujur menemukan uangmu itu, kau akan mendoakannya setiap waktu sholat. Jadi aku mohon doakan kepada Allah untuk mengampuni dosaku, karena telah mendiamkan uangmu di rumah aku. Itu aja aku minta. Wah terima kasih banyak ya Pak ya. Dibawanya lah jalan orang ini Bu. Sampai ke rumah dia terkejut orang anak nih Pak. Ini rumah Bapak. Iya, lantai tanah. Berapa orang Bapak tinggal di rumah ini? 9 orang. Umur udah berapa? Ada 90. Apa kerja Bapak? Mengembala kambing orang. Tunggu kau di sini sebentar. Digalinya lah belakang rumah ya Pak. Di situ disimpannya duit. Akhirnya katanya, ini duit kau, dan tolong minta ampunkan kepada Allah atas dosaku. Nah Abdullah bin Umar masih ngikut tuh Pak. Diintipnya sama Abdullah bin Umar kejadian itu. Begitu dikasihnya kepada anak ini, apa kata anak ini Bu?
saya mengatakan uang ini adalah amanah bapak saya. Bapak saya itu sebenarnya sudah meninggal. Dia meninggalkan uang 3.000 dinar. Kata dia 2.000 dinar pakailah untuk kau. Yang 1.000 dinar cari orang yang pantas untuk menerimanya. Jadi setelah melihat kejujuran bapak, keadaan rumah bapak, rasanya memang bapak yang pantas untuk mendapatkan 1.000 dinar. Itu keajaiban orang bertakwa. Asal tahan susah lah, Bu. Cuman banyak orang tak tahan, makanya kadang ada yang pakai duit jula-jula, ada yang pakai duit masjid, ada yang sampai tukang jual sapi mengeluh. Panitia kurban bentuk soleh-soleh, Ustaz, beli sapi fee-nya ditanya ya dulu, fee ini minta dulu, Pak. Tidak bisa tulus di masyarakat ini. Memang apa namanya itu, memang pengabdian, tetapi jangan pula sampai kita itu khilaf, salah melangkah ketika kita diberikan amanah. Cuman memang itu sulit, Pak. Memang sulit takwa itu, bertahan di saat sulit. Makanya ada sekarang, Bu, ya, Masjid Al-Falah di daerah mana itu saya lupa, itu semua pengurus digaji, Pak. Itu hebatnya masjidnya. Orang kan sukanya, Bu, bilang ala berarti tidak ikhlas dia tuh. Ikhlas itu, Bu, bisa kita capai kalau kita ikhlas pula nolong orang yang mengerjakan apa yang membantu kita tuh. Itu baru bisa cocok ikhlasnya, Pak. Ini ikhlas disuruh orang nol, Bu, mampus loh orang dibuatnya, Pak. Misal macam kami ustad-ustad nih, Bu, ustad tuh ceramah amplop aja dicarinya tuh, tidak ikhlas dia tuh. Kecuali, Bu, ya, masuk sekolah anak, terus kata guru tuh, Bapak Ustad, iya gratis, itu baru yang tidak apalah, Pak. Tuh ngisi minyak di pom bensin, saya Ustad gratis, itu tidak apa, Pak. Justru haram kami ngambil duit amplop tuh. Ini masuk sekolah anak berbiaya, kebutuhan makan sehari-hari harus dibiayai. Misal ke pasar, saya Ustad, langsung dikasih orang sayur, telur sepapan, itu enak lah, Bu, kan. Macam ustad-ustad di Madinah, Mekah, Pak, dikasih duit haram katanya, Pak, karena dia dari biayai negara. Ingat saya tahun 2012 saja tuh gaji ustad yang di pelosok-pelosok Mekah aja 15 juta satu bulan. Memang besar, Bu. Sekarang inilah Pekanbaru nih udah agak lumayan hebat lah. Ada masjid paripurna, imam digaji, muazzin digaji. Cuman, Pak, kalau telat dari Pemko tuh, tolonglah masjid ditalangi dulu. Kasihanlah nengok imam-imam nih, Pak. Pas bulan puasa kemarin, Bu, kan 3 bulan tidak cair gaji imam paripurna. Berubah suara imam semua, Pak, rendah ya semua. Pas mau masuk puasa lah cairnya, baru tinggi balik suara itu, Pak. Nah, seharusnya kan, iya betul tuh, Bu, orang bilang berarti tidak ikhlas dia jadi imam tuh. Ya macam mana lah mau ikhlas, perut lapar, Pak, kan. Orang banyak ngartikan ikhlas tuh kosong gitu. Tapi yang herannya saya, Bu, ya, misalnya mengundang motivator dari Jakarta di hotel, itu berapapun biaya habis, Pak. Tidak ada orang yang bilang dia tidak ikhlas gitu, Bu, ya. Tapi coba kalau di jalan-jalan agama, jalan-jalan kebaikan, buat macam itu, langsung orang bilang tidak ikhlas dia itu. Jadi disitulah kadang kita dipermainkan oleh iblis itu, Pak. Iblis itu pandai dia mau memainkan kita. Nah, itu yang takwa itu ya, Pak, ya, berat, Pak. Bertahan di saat sulit, tidak akan melakukan keburukan walau apapun godaannya. Itu yang berat tuh, Bu, kan. Makanya banyak orang ada yang memakmurkan masjid, ada yang makmur di masjid. Itu ada tuh, Bu. Macam bulan puasa kemarin, Bu, banyak masjid yang berkelahi jamaah gara-gara nasi itikaf, Pak. Semenjak ada program nasi itikaf tuh ramai jamaah KW7 yang datang, Pak. Dia tidak sholat ke masjid, tidur dia, Bu. Iya, pas mau masuk makan aja datang dia. Tuh heboh lah dia di masjid tuh, Bu. Sudah tuh apalagi program buka bersama, sampai sebulan penuh dia buka di masjid, Pak. Tidak belanja dia di rumah, jadi ya. Betul-betul dimanfaatkannya betul yang gratis-gratis tuh. Makanya saya ada beberapa masjid saya suruh balik aja lah macam dulu.
masyarakat hanya mengantar untuk petugas masjid berbuka. Jadi tidak usahlah diadakan buka-buka bersama itu tuh. Banyak orang tak sembayang jadinya Pak. Dia makan sampai bodoh Bu. Salah 5, resoles 3. Tuh bodoh di luar atau duduk aja lah Bu. Mana sholat lagi? Kita justru akhirnya buat dosa Pak. Kita memfasilitasi orang untuk tidak sholat jadinya Bu. Dia makan sampai kenyang Bu. Dulu kan seperti itu. Untuk petugas masjid ganti-gantian lah masyarakat nanti ngantar untuk makan sahurnya. Itu baru oke. Ini kadang pengumumannya berbohong lah tuh Pak. Antarkanlah perbukaan ke masjid Bapak Ibu, karena pahala orang yang memberi makan orang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Yang kadang dikatakannya apa? Ya banyak musafir yang lewat di masjid kita yang akan berbuka, padahal dia semua yang melantak ya Pak. Ada yang bawa nasi Bu ya, rencananya untuk berbuka di masjid, udah habis dipotong masyarakat tempatan dah. Etek limo. Habis sama dia aja Pak. Tak sampai nasi itu ke masjid Bu. Ngeri Pak. Jadi maka kadang saya memperhatikan program-program ini, kalau misalnya gagal dia jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan jadi ladang uang jadinya Pak. Jadi ladang uang jadinya Bu. Jadi payah menemukan orang jujur di masjid aja udah susah. Orang rajin ibadah aja Bu, payah untuk jujur gitu. Jadi itulah gunanya kita berpuasa tuh, makanan yang halal aja kita tinggalkan karena Allah. Ada waktu makannya. Rela kita berlapar-lapar Bu. Cuman apa keajaiban yang kita rasakan? Waktu berbuka ada rasa kebahagiaan. Kemudian tubuh kita menjadi ringan Pak. Jadi rupanya setiap kepahitan yang kita alami dalam agama berbuah kebahagiaan. Itu sebetulnya bahasanya itu Pak. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi nih Bu. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang bertakwa? Tentu ada caranya. Kalau kita coba mengusahakannya dengan diri sendiri sulit. Allah kasihlah jalannya. Apa jalannya? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Berani sedekah di saat lapang ataupun sempit. Ibu punya duit 10.000, tapi tidak ada kebutuhan lain. Datang tetangga Bu, ada duit Ibu 10.000 untuk beli beras. Berani Ibu kasih 10.000. Nih, itu namanya sedekah di saat sempit Pak. Kalau sempat orang berani melakukan ini Bu, waduh, itu yang dibalas Allah sampai 700 kali lipat tuh. Udahlah hidup susah, berani pula sedekah. Jadi di Surabaya Bu, ada sepasang suami istri. Dia ngontrak tempat jual makanan, nasi. Murah cuman Pak, 3 juta setahun. Cuman 7 hari menjelang jatuh tempo, duitnya baru 1 juta Bu. Itu kurang 2 juta lagi Pak. Sedang susah. Apa katanya ke istrinya? Abang ada dengar Ustadz ceramah dek, sedekah yang paling bagus itu di saat kita sempit. Maksud abang apa? Kan kita sedang saat sempit nih, duit 2 juta lagi kurang. Bagaimana kalau kita sedekahkan duit 1 juta nih? Jangan macam-macam abang bang. Udahlah susah hidup, tambah habis lah dia. Aturan kurang 2 juta jadi kurang 3 juta. Dek, tidak mungkin Allah berbohong sama kita. Abang ada dengar Ustadz ceramah mengatakan manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Abang tidak usah bang dengarkan betul Ustadz tuh. Ustadz tuh dia ceramah pandai itu ya. Kadang lewat kotak infak diam aja dia. Betul pula Pak, memang seringlah macam itu. Kadang kan banyak Bu, Ustadz ini dia ngomong bersedekahlah Bapak Ibu, karena akan mendapatkan kemudahan, kemurahan rezeki. Sedekah yang terbaik adalah barang yang kita cintai. Apa yang kita cintai itu yang kita sedekahkan. Itu besar pahalanya. Rupanya anak Ustadz itu ada dengar Bu, ingat dia, bapak aku ini cinta betul sama ayam bangkoknya di rumah. Pulang anaknya ke rumah Bu, dijualnya ayam bangkok bapaknya tuh, uangnya disedekahkannya. Pas balik bapaknya ceramah Pak, tengok kandang ayam bangkok kosong. Mana ayam bapak? Saya sedekahkan Pak. Ngapa kok sedekahkan? Kan kata bapak sedekah yang paling afdol itu barang yang kita cintai.
Maka saya sedekahkan ayam bapak tuh, saya jual, saya sedekahkan duitnya. Onde nak kaji itu untuk orang nak, bukan untuk kita. Itu yang banyak tuh Pak kan? Nyuruh sedekah bukan main lagi. Datang suaminya meyakinkan, Bu, itu kan bukan kata Ustadz, itu kan kata Allah. Satu kebaikan 10 kali lipat diganti Allah. Masalah Ustadz tuh nak mau mengamalkan tuh urusan dia sama Allah. Jadi apa mau abang sekarang nih? Pokoknya abang mau sedekahkan duit 1 juta nih. Oke, abang boleh sedekahkan duit 1 juta tuh, tapi sebelum diganti Allah 10 kali lipat, jangan tidur di kamar. Di ruang tamu tidur jadinya Pak. Kata suaminya, sempat diganti Allah 10 kali lipat, dek, kan 10 juta tuh. Bayar sewa 3 juta, sisa 7 juta. Terserah, pokok sebelum diganti Allah jangan tidur di kamar. Berani suaminya, Bu. Dia yakin Allah tidak akan mengkhianatinya. Disedekahkannya lah uang 1 juta ini kepada janda-janda tua. Pas besoknya tidak ada tanda-tanda dibalas oleh Allah. Udah lewat 1 hari, tinggal 6 hari lagi, Bu. Hari ke-6 tidak ada juga. Hari ke-5 tambah, tidak ada bayangan dapat duit, Pak. Hari ke-4 apalagi. Hari ke-3 nangis istrinya. Kan betul kataku, Bang. Gimana nih orang punya rumah udah nelpon-nelpon yang punya warung. Sabar aja deh, pasti Allah ganti. Akhirnya, Bu, di hari jatuh tempo, Pak, di situ terjadi keajaiban Allah. Apa keajaiban Allah? Kena usirlah dia dari warung itu. Itulah keajaibannya. Jadi jangan Bapak Ibu kira kalau kita sedekah tuh terus langsung diganti Allah. Enggak, Pak, diproses dulu. Kena usir dia dari warung tuh, tapi yang suaminya ini tetap senyum, Pak. Sedikit pun dia tidak ada buruk sangka sama Allah, Bu. Itu hebat mentalnya. Tidak ada dia merasa Allah mengkhianati dia, tidak ada. Gimana sekarang nih, Bang? Nih kita kena usir nih. Udah, jual aja steling, jual kosmos, jual piring, jual sendok, jual semua, Pak. Sewa rumah, Bu, untuk 3 bulan. Kemudian untuk makan, jual HP 2 biji. Istri udah menangis-nangis, azab, kena marah. Itulah ada berapa kali aku bilang, abang tuh bandel, tetap juga sedekah. Dek, makin sulit kita di jalan Allah, berarti Allah mau gantinya bukan 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Udahlah, Bang, nggak usah Bang banyak cerita lagi. Udah salah macam-macam lah ngomong abang. Setelah 3 hari dia dikontrakan, Pak, diajaknya lah istrinya jalan-jalan. Dek, jalan-jalan kita yuk. Pakai apa, Bang? Ya jalan kaki lah, pakai apa pula aja. Jalan kaki lah dia berdua, Pak, panas-panas tuh. Pas sedang jalan tuh, Bu, nampak ada rumah mewah tulisan dijual. Dek, kita tanya rumah nih, Dek, abang udah miskin, janganlah gila lagi, Bang. Mohon aku, Bang. Takut aku jadinya kalau abang seperti ini. Tak nyangka aku abang jadi gila. Itulah, Bang, salah kaji ya, Bang nih. Ngapa pula salah kaji? Apa salahnya kita tanya rumah nih? Kan cuma nanya aja. Masuklah dia ke dalam, Bu. Pas tuan rumah tuh sedang memotong-motong rumput rumah tuh. Ditanyanya, Bu, Pak, mau dijual rumah nih. Ditengok bapak nih gaya, ini tukang pakang nih, nampak senda swallow, Pak. Nanyalah rumah mewah tanpa perantara, kata bapak. Beranilah suami ini ngomong, Bu, saya yang mau beli, Pak. Terkejut bapak nih, Pak. Berarti ini tampang susah, duit banyak nih. Menangis istrinya, Bu, sambil mencubit perut dia tuh. Bang, udahlah, Bang, malu aku, Bang. Kok gila gini ya, Bang, jadinya? Pakai apa, Bang, mau bayar? Biar aja lah. Sampai kata tuan rumah tuh, terharu istri bapak, bapak mau beli rumah. Bukan terharu, Pak, takut. Udah tahu dia, Bu, ini udah gila suami aku. Berapa bapak mau jual rumah nih? Kata tuan rumah tuh 700 juta, Bu. Ditawarnya 500, Pak. Bisa 500 enggak, Pak? Oh, berarti positif nih. Ini orang kaya nih, cuma gaya-gaya susah. Langsung ramah bapak tuh, Bu. Ayo, Pak, ke dalam kita dulu. Sampai dia di dalam, Bu, Dek, rumah kita besok jangan boros-boros duit, jangan sembarang. Bang, udah lah, Bang, takut aku jadinya, Bang. Pulang yuk, Bang. Datang tuan rumah nih bilang, oke, saya setuju 500 juta. Bisa ngasih DP dulu enggak?
Kalau sekarang belum ada lagi Pak. Nomor HP aja lah tinggalkan. HP enggak ada Pak. Kurang ajar kalian nih. Ngabis-ngabiskan waktu saya aja. Keluar, diusirnya Bu. Tapi tambah kuat senyumnya pas dia kena usir tuh Bu. Jadi istrinya udah pasrah Pak. Udahlah nih. Gila suami aku. Jalanlah dia pulang sambil nangis istrinya nih Bu. Pas sampai di kontrakannya rupanya ada orang pakaian Pemda Surabaya 3 orang Pak. Udah nunggu di kontrakan tuh. Didekatinya ada apa Pak? Itu warung kenapa ditutup? Iya Pak, kita ndak nyambung lagi. Ada apa Pak ya? Padahal masakan kalian enak, sayang juga ditutup. Tapi oke lah, ndak masalah. Jadi gini, pengungsi lumpur Lapindo sekarang sudah mencapai 6.000 orang yang kasus sumur yang mengeluarkan lumpur tuh Bu. Kalian sanggup nggak memegang cateringnya untuk 6.000 orang 3 kali makan? Berarti 18.000 bungkus satu hari. 18.000 bungkus Bu. Langsung kata suaminya, sanggup Pak, tapi kami tidak ada dana di depan, kami yang membiayainya. Sedangkan 1.000 bungkus saja Bu ya, udah letih orang Pak. Ini 18.000 bungkus. Diajaknya lah orang-orang kampung tuh bantu dia Bu. Beli terpal, beli alat-alat masak, tanah lapang Pak untuk tempat masak tuh. Hanya waktu 1 bulan berlaba bersih dia 1 miliar Bu. Karena sebanyak itu yang dikasih makan Pak tiap hari. Apa katanya ke istrinya, Dek? Allah tuh paling maksimal mengganti cuma 700 kali lipat. Ini kita dapat 1 miliar. Berarti 1.000 kali lipat. 300 nih harus kita sedekahkan. Disedekahkannya lah ke masyarakat 300 juta. Yang 700 juta diteleponnya bapak yang punya rumah ke kami, jadi beli rumahnya Pak. Dibeli rumah 500, 200 juta, kau beli alat-alat masak. Kita bikin tempat masak di rumah. Sampai sekarang nih orangnya masih hidup. Siapa sepasang suami istri ini? Pemilik catering terbesar di Surabaya saat ini. Itulah sejarah dia kaya Pak. Bersedekah di saat sempit. Kita gimana mau kaya Bu? Salah masuk kotak infak aja lama menung ya Pak. Rencana ngisi 5.000 termasuk 50, lama ditengok kotak tuh Pak. Anehnya kita Pak Bu, merenovasi rumah habis ratusan juta ikhlas. Habis pergi lebaran makan-makan jutaan ikhlas. Tapi kalau ke masjid berat betul rasanya. Kadang wirid ibu-ibu tuh Pak 2.000 kepanjang aja isi kotak infak tuh. Doa panjang lah Bu, mana bisa Pak. Nggak mempan Bu, duit 2.000 tuh doa panjang lah Pak. Sedangkan anak kecil dikasih 2.000 balik, dia balik nggak cukup katanya Pak. Ini kok Allah 2.000 dikasihnya. Bapak Ibu tahu nggak, ada pemandangan aneh di Arab Saudi. Rumah sakit di Arab Saudi rata-rata sepi dari pasien. Tidak ada pasien. Dokter banyak yang mengundurkan diri. Perawat hanya tidur-tidur aja di rumah sakit. Pas ditanya ke masyarakat sana, kalian tidak ada yang sakit? Mereka jawab ada. Tapi kalau kami sakit, kami yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kami sakit, kami sedekah aja lebih besar daripada biasa. Itu yang membuat mereka jarang sakit. Makanya pas datang jamaah Indonesia, hidup darah dokter di sana, ada kerja ada jadinya Pak. Karena orang Indonesia ini berduit umroh. Masjid dekat rumahnya sedang membangun, tidak dibantu ya. Saudara kandungnya susah, tidak tertolong sama dia. Tetangganya banyak yang susah, tidak terbantu sama dia. Dia sibuk soleh sendiri aja Pak. Berangkat sendiri, tidak ada gunanya Bu. Yang salut saya yang baru-baru ini, juragan Sultan di Bojongkoneng, 2 RT diumrohkan gratis Pak sama dia Pak. Bahkan 2 RT itu baru soleh untuk bersama. Ini kita cobalah kita cek diri kita nih Bu. Mana yang lebih banyak kita kasih untuk jalan Allah atau untuk kita habiskan sendiri? Saya tahu jumlahnya itu di mana Pak. Jumlah rumah sakit di Pekanbaru. Awal boros saja udah 3 Bu, penuh pasiennya. Rumah sakit Safira dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu Pak. Mana ada rumah sakit yang sepi di Pekanbaru? Bukan orang Pekanbaru ini tidak mau sedekah Bu, tidak imbang. Lebih banyak dihabiskan untuk diri sendiri daripada untuk ke jalan Allah. Makanya meramai rumah sakit tuh Bu. Coba sempat tahu orang Pekanbaru ini Bu,
ada duit-duit tabungan dia. Ini masjid sedang membangun ya, aku niatkan ya Allah sembuhkan penyakit aku, daripada habis untuk berobat aja kerja Pak. Bagus obat dengan cara yang dijanjikan oleh Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Jadi saya sekarang ini asal nengok banyak rumah sakit ini pasti banyak yang pelit udah. Duit banyak, kurban 1 ke 17 aja tiap tahun Pak. Tidak imbang. Saya kaget Bu, di Masjid Al-Falah Darul Mutakin tuh ada satu nama 5 ekor sapi. Itu yang tahu orang pengajian tuh Pak. Dia tahu duit saya makin banyak, tidak mungkin saya 1 ekor sapi. Kita tiap tahun bertanya nama papa atau nama mama tahun ini Pak. Udahlah kaya Pak. Pelitlah lagi Bu. Istri ikut, suami ikut, anak berduit ikut. Seharusnya seperti itu Pak. Jadi kalau nyumbang ke masjid nih Bu ya, kadang kita tuh suka kita sebarlah proposal apa segala macam. Duit kita padahal ada di sini nih Pak. Contoh nih Bu, Masjid Abu Darda kan tidak jauh dari sini tuh. Masjid tanpa kotak infak. 1 orang yang membangun, 1 orang yang membiayai masjid itu. Kenapa dia berani seperti itu? Terasa sama dia keajaibannya Pak. Masjid An-Namirah, 1 orang yang bangun. Sekarang Bapak tuh bangun lagi di Rimbo Panjang, masjid yang sama bentuknya. Saya tanya, tidak diajak orang nyumbang Pak Haji. Rugi saya katanya Pak. Rugi dia, karena dia udah terasa keajaibannya Bu. Kita keroyok-keroyok terus saja, keroyok-keroyok merasa susah terus saja. Nanti cair nanti dari Pemko, cari itu aja yang ditunggu terus Pak. Padahal bukan kita tidak berpunya. Cobalah misalnya kita komitmen aja Bu ya. Misal untuk masjidnya 50.000 1 kakak tiap bulan, kan tidak sampai 1.500 sekian tuh Pak. Mungkin udah besar Bu. Kalau 100.000 setiap bulan, sedangkan uang sampahnya 20.000 tidak mau orang bayar kadang Pak. Uang keamanan kadang ada berat juga tuh mau bayar. Itu kadang nih Bu ya. Makanya saya tidak heran kenapa rumah sakit banyak di Pekanbaru. Ternyata banyak orang yang pelit, banyak orang yang bakhil. Ini ada baru-baru nih Bu ya, nenek-nenek sakit udah diponis dokter. Rupanya ibu nenek ini punya tabungan 80 juta Pak. Di teleponnya Yayasan Tabung Wakaf Umat milik UAS. Saya ada tabungan 80 juta, tapi bisa enggak Ustadz Somad yang mengambilnya? Ini Pak, datanglah UAS ke sana. Kalau tidak salah saya nih informasinya. Sudah dikasih uang 80 juta ke UAS tuh, panjang umur nenek itu sekarang Bu. Sehat walafiat Pak. Kadang Allah ini udah dinampakkan deh, cobalah kalian buat macam ini ya. Kenapa enggak ada yang mau? Ini sibuk juga disimpan emas tuh. Ngapa mak nyimpan-nyimpan emas? Sakit-sakit besok payah. Udah disiapkannya untuk sakitnya dulu Pak. Bagus kasih ke masjid kita. Tidak usah perlu jauh-jauh nyumbang tuh Bu. Ada yang di depan-depan mata kita nih ya. Sempat nyumbang komitmen aja orang nih Pak ya. Nyumbang ke masjid. Akan terasa nanti Bu perubahan rezeki. Seperti orang yang buka rumah makan gratis di daerah mana tuh Bu. Hidupnya miskin. Nampak dia nenek-nenek pemulung Pak. Pincang-pincang. Rupa nenek itu terkena gula atau apa. Dia hidupnya susah Bu, dipeliharanya lah nenek itu Pak. Semenjak dia merawat nenek itu berubah rezeki dia Bu. Itu bukti Pak. Makin memberi kita, makin banyak kita menerima. Jadi itu Bu ya. Kenapa banyak rumah sakit di Pekanbaru ini? Sadari aja lah, introspeksi diri kita masing-masing. Coba aja lah tengok Bu ya. Kadang ngundang orang makan sekali setahun aja pelit kita Bu. Ini doa mau masuk puasa nih Pak, ngundang orang makan ke rumah, dikasih orang makan mihun, lontong, ikan teri itu pecal pakai telur sebelah itu Bu. Itu doa banyak lah minta Pak. Mau naik rumah baru, suami dapat jabatan, anak wisuda, parah betul. Apalah salahnya kasih orang makanan terbaik sekali setahun tuh Bu. Udang galah, gulai kambing, cumi saus tiram, Bu ya. Kemudian apalagi ikan kakap merah yang besar itu Pak. Itu perhatikanlah tangan orang berdoa Bu. Di atas semua tuh, amin ya Allah. Ditengoknya juga udang tuh. Tambah kuat dia mengaminkan tuh Pak. Ini kalau mihun, ikan teri Bu, di lutut tangan orang berdoa Bu.
Amin ya Allah. Kadang sambil ngomong lah nyesal lah kita kemari bang ya. Aku kalau tahu ini lauk jadi di rumah, maka tidak pernah berkah jadinya pak. Jadi kalau mau ngundang orang makan tuh bu, jadi saya kadang-kadang sedih juga di bulan-bulan mau masuk puasa tuh pak. Ustadz, nanti kita diundang bapak tuh, bapak tuh lauknya enak terus bu. Jadi akhirnya yang ngundang habis maghrib tidak makan orangnya dia pak. Awak keras juga mengundang orang makan bu, tapi orang dikasih makanan yang biasa. Kalau tidak mampu jangan diajak. Akhirnya di rumah bapak tuh baru banyak orang makan. Aminnya ramai pak, ramai yang amin kan tuh pak. Karena makanannya enak bu, betul-betul dibelinya. Tempat rumah makan yang enak. Apa tidak kuat amin orang dibuatnya pak kan? Ikhlas orang mengaminkan tuh bu, tidak ada yang mengumpat satupun. Kadang awak udah terbilang kenyang perut saya pak, tuh pak tengok udang bu hilang kenyang tuh balik pak, kan karena jarang jumpa bu kan. Jadi kita tuh berubah lah sekarang ini. Makin banyak kita berkorban di jalan kebaikan, makin besar pula Allah akan mengganti kita. Mana di antara bapak ibu yang sakit-sakit, cobalah buktikan ibu. Tidak mungkin Rasulullah bohong pak. Ada uang tabung-tabungan di rumah bu, berapa betul lah makan bapak ibu udah tua-tua nih. Kadang makanya tertahan tuh malaslah anak ngasih-ngasih. Dia digerakkan Allah sendiri aja tuh bu. Kenapa anak saya tidak ada ngasih ya? Saya yakin pasti nenek nih pelit nih. Dia duit isi simpan-simpannya bu, sampai berayap duit tuh yang di bawah tuh pak. Tapi coba makin keluar makin banyak, makin keluar makin banyak. Gitu juga masjid saya perhatikan bu. Masjid kalau banyak programnya, ada pembangunan, ada ini, itu murah rezeki masjidnya pak. Karena uangnya terpakai. Tapi coba bu ibu tengok masjid yang bertumpuk-tumpuk duitnya, tidak ada orang mau nyumbang pak. Orang kan tengok tuh bu, kadang berjalan dia. Oh ini masjid tidak ada guna kita nyumbang, tidak terpakai duit kita, jadi tidak ada efeknya ke jamaah. Tapi macam ini kesempatan betul nih bu. Ada saudara ibu, anak ibu kami sedang bangun masjid. Coba bawa kemari, niatkan untuk kesembuhan, untuk orang tua yang sudah meninggal. Coba tengok efeknya ke diri kita. Kenapa saya berani ngomong seperti ini bu ya? Ada di Madinah kejadian, bapak ini kena gagal ginjal kronis pak. Jadi membutuhkan donor ginjal. Donor ginjal itu bukan gratis pak. Berapa harga ginjal kalau diuangkan bu? $11.000, hampir 400 juta. Bapak ini orang mampu, dia sakit tetap diikhtiarkannya. Di Mekah tidak ada yang cocok ginjal sama dia diagnosanya. Di Madinah tidak cocok. Rupanya dapat di Mesir pak. Ada yang cocok. Sepakatlah bu, tanggalnya tanggal berapa mau operasi. Berangkatlah bapak nih sama keluarganya ke Mesir. Sebelum dia operasi apa yang ditanyanya ke dokter? Pertemukan saya dengan orang yang mau menjual ginjalnya. Pas ketemu terkejut bapak nih, rupa anak perempuan umur 19 tahun. Kemudian ditanya oleh bapaknya, kenapa kamu mau jual ginjal kamu? Saya anak yatim piatu pak, adik-adik saya banyak. Mereka butuh biaya sekolah, saya mau bikin usaha. Apa kata bapak? Batalkan operasinya, kasih dia $11.000, kita pulang ke Madinah. Apa yang terjadi bu? Balik ke Madinah, bagus ginjalnya balik. Jadi makanya sepi rumah sakit. Bapak ibu tengok nanti bu, di Google sepinya rumah sakit di Arab Saudi, keluar yang saya bilang nih pak. Tapi kalau di Pekanbaru jangan bapak tanya lagi pak, tiap menit masuk orang terus bu. Itu udah menandakan pukulan bagi kita. Kok tidak yakin kalian sama aku, kata Allah. Aku bisa menyembuhkan penyakit kalian kalau kalian boros di jalan Allah ini. Jadi makin boros kita di jalan Allah, makin mudah hidup kita. Nah itu kalau mau jadi orang bertakwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Kendalikan amarah, maafkan kesalahan orang lain. Salah satu sifat Rasulullah itu bu ya, selama harga dirinya yang dihina orang, beliau tidak akan pernah marah. Kalau kita terbalik bu, kalau harga diri dihina orang itu ngamuk kita. Bu, kata ibu tuh, ibu ndak usah pakai lipstik warna merah, kulit ibu hitam macam dendeng belado ibu. Siapa yang ngomong? Ibu tuh yang ngomong bu. Tahu ndak dia berjilbab tuh kepalanya sulah tuh, bukan ndak tahu, saya langsung membalas pak. Dibilangnya kepala orang tuh colak, maka dia sering pakai jilbab. Ada dibalas ya bu. Jadi kita tuh kalau mau jadi orang bertakwa pak, bisa nggak kita dihina orang santai?
direndahkan orang nyantai aja. Jadi Bu, yang banyak membunuh orang waktu Covid kemarin itu apa Bu? Ketakutan yang teramat sangat. Itulah yang membunuh. 80% penyakit itu karena pikiran, hanya 20% karena makanan. Jangan disalah-salahkan makanan kita, kolesterol, jantung. Kenapa bapak-bapak banyak sakit jantung Bu? Dia pergi pesta sama ibu, pas bapak nih mau ngambil gulai daging, ibu larang, itu yang naik jantung bapak. Dia udah mau ngambil Pak, kena marah Pak. Loh salah abang makan tuh lagi bang, sakit abang, nanti aku yang bayar. Apa ndak memendam tuh Pak? Ini daging udah terasa-terasa di mulut dilarang, itu yang buat jantung tuh. Diambilnya telur puyuh, jangan bang, kolesterol tuh bang, tuh tambah penyakit jadinya Pak. Jadi apa hubungannya Bu? Ternyata bisa pikiran tuh membunuh. Apa kata Dr. Emoto? Orang yang pemarah, orang yang pendendam, orang yang tidak suka memaafkan kesalahan orang, orang iri hati, orang hasad dengki, hormon yang dikeluar di kepalanya ada dua, hormon kortisol dan adrenalin. Hormon inilah pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Itu kalau kita tidak bisa mengendalikan Bu, tidak pemaaf, pendendam, iri hati, suka busuk hati sama orang, dua hormon ini di kepala. Tapi kalau kita santai, dihina orang lempang, tidak ada masalah, dimaki orang, diburuk-burukkan orang santai aja, difitnah orang nyantai aja, maka dua hormon yang keluar di kepala kita, hormon serotonin dan endorfin. Ini hormon bahagia Bu. Di kepala orang gila paling banyak nih Pak. Karena orang gila Pak, dia tidak pemasuk hati Pak. Saya waktu ceramah di rumah sakit jiwa Bu, yang saya tanya sama dokter apa, dok, ada tidak orang gila yang kena Covid? Tak mempan Ustaz. Orang gila itu tidak mempan virus, darah bagus semua nih Ustaz, kolesterol oke. Ngapa gitu dok? Dia tidak itu yang dipikirkannya. Itu tiangnya Pak, dia tidak itu yang dipikirkannya Bu. Sejak itu itulah saya macam orang gila Pak, tidak betul saya pikirkan itu. Yang jelas kata pemerintah pakai masker, kita pakai masker. Disuruh vaksin, kita lengkapkan vaksin. Setelah itu tawakal kepada Allah. Karena banyak yang takut tuh Bu, akhirnya cocok penyakit itu semua Pak. Makanya orang terdiagnosa COVID itu kecemasan yang teramat sangat, akhirnya menjadilah dia sesuatu hal yang nyata. Ini saya buktikan Pak ya. Di perut kita ini ada namanya primitive brain Bu. Jadi dia paling mudah memakan informasi negatif hanya 3 kali. Jadi saya pernah membuktikan menyakitkan orang sehat hanya 3 kali informasi. Itu ilmiah Pak. 1 nunggu di parkiran, 1 nunggu depan kelas, 1 nunggu dalam kelas. Anak ini datang sehat walafiat pakai Vespa Pak, gedeng sampai di parkir. Setelah dia parkir, datang yang nunggu di parkiran tuh, pucat muka kau nampaknya. Kalau sakit mending kau pulang aja lagi. Enggak, aku sehat. 1 kali baru tuh Bu. Sampai depan kelas, datang depan kelas. Kau demam mungkin enggak? Kok agak pucat muka kau? Iya, agak enggak enak badan aku. Baru 2 kali baru tuh Bu. Datang yang dalam kelas, kau mending pulang kau lagi. Nanti pingsan kau, nanti tidak ada yang ngantarkan. Iya, tolong izinkan aku nanti ya. Sakit jadinya Pak. Itulah bahayanya menerima informasi negatif tuh. Ini batuk aja orang 3 kali di masjid berdenyut jantung Bu. Positif udah positif. Sampai hilang rasa kasih sayang Bu. Ada ibu-ibu sedang makan Indomie sama istri, sama suami, sama anaknya. Datang ibu nih bilang, kok enggak terasa sama mama bumbu Indomie ini? Lari langsung suami sama anaknya Pak. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya Bu, tepi piring tuh. Suami udah jauh lari Pak. Itu yang membunuh tuh Bu. Itu ada di Pekanbaru nih kemarin, suaminya kena Covid, karantina di lantai atas, ibu nih sama anak-anak di lantai bawah. Tiap keluar suaminya diamuknya Pak, masuk abang dak, mati orang nanti abang buat, masuk. Kena itu tuh lah bapak tuh mati itu Bu. Kena omel istri tiap hari Pak, asal keluar kena marah. Jadi itu ingat Bu. Jadi kalau kita tidak pemasuk hati Bu, dihina orang kita santai, kuat fisik kita ini jadinya Pak. Tidak ada yang jadi pikiran sama kita Bu. Itu dulu cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin Bu, dia dimaki-maki orang Pak.
Kita ini gimana mau sok suci, Bu? Rasulullah aja yang Habibullah dihina-hina sama orang, apalagi orang macam kita nih. Kita letih melurus-luruskan aja, Bu. Sebetulnya gini informasi, kan letih kita tuh Pak melurus-luruskan mulut orang. Mulut orang banyak, telinga kita dua, bagus tutup telinga nih lagi, Bu. Mau dijelaskan ke orang satu-satu. Buang-buang energi, Bu. Karena apa kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang yang membencimu sebaik apapun kamu dia tetap akan benci. Misalnya kita ngurus masyarakat nih, Bu, pengurus masjid. Itu banyak yang komen negatif. Mau kita ngomong ke orang satu-satu. Orang tidak suka itu memang tidak akan suka, Pak, sebaik apapun kita. Kalau orang yang suka sama kita, tidak pun kita jelaskan dia tetap akan suka, Bu. Jadi tidak mungkin kita menutup mulut banyak orang. Yang kita harus lakukan adalah tutup telinga kita. Jadi ketika cucu Rasulullah dihina orang, Bu, apa kata orang mau mukul orang yang menghina itu? Apa kata cucu Rasulullah? Jangan dipukul. Hinaan dia terhadap aku tuh sedikit, dia baru tahu buruk aku. Asli aku banyak dia tidak tahu. Seharusnya kita mikirnya gitu, Bu. Jadi aman hidup kita nih jadinya. Tidak pemasuk hati kita, Bu. Nah, kalau kita pemaaf, tidak suka dendam sama orang, tidur tidak membawa masalah. Tidur kita jadi enak dia, Pak. Kalau tidur sudah enak, Bu, ketika kita bangun keluar HGH, Human Growth Hormone, hormon awet muda. Jadi cerah wajah kita jadi. Maka saya heran nengok bapak ibu nih, wajah cerah aja. Macam orang umur 25, 18. Karena apa? Pemaaf, Pak. Kalau kita pemaaf tuh maka kita hadir malam ini kan, Pak. Karena kita tidak ingin ada dendam. Kita tidak ingin ada berenak-enak hati. Dan itu terbukti loh, Pak. Bapak nih ya, tengok orang-orang yang sebaya bapak, kawan-kawan bapak yang tidak sholat, yang tidak apa, tengok udah uzur-uzur semua, Pak. Tapi tengok nih banyak nih, ada datuk kita, ada sesepuh kita, nampak sehat macam nenek itu, tetap ke masjid sehat, Pak. Sedangkan mungkin yang dibandingkan dengan usia-usia sesepuh-sesepuh kita nih, Bu, udah banyak yang uzur, Pak. Udah banyak yang payah, betul. Jadi kalau kita pemaaf, lempang hati, hidup kita pasti akan bahagia jadinya. Ada yang menjadi menteri perminyakan di Arab Saudi sekarang itu, namanya Naim, Pak. Dia dulu tuh buruh rendah, Bu, pekerja kasar di perusahaan minyak Arab Saudi. Dia sering dimaki-maki sama bosnya, sering direndahkan. Setiap kali dia dimaki bosnya langsung dia berdoa, ya Allah ampunilah bos aku. Dia tidak salah ya Allah, aku yang salah. Itu yang hebat tuh. Kalau kita kan, aku lah dimaki-maki, aku kalau tidak bos aku tinju tadi mulutnya. Kan kita gitu. Dia tidak, Bu, didoakannya terus. Begitu juga dengan ibu-ibu di Madinah, di Mekah itu, Bu. Makin marah sama anak, makin bagus doanya, Bu. Kalau kita nih, Bu, payah kita macam itu, Pak. Kalau anak nakal, pulang kau, pulang. Pulang kau mati kau mama buat. Itu tidak pulang anak tuh, Pak. Pulang mati, Bu. Itu lari dia. Jadi, Bu, ya, kalau orang tua di Arab Saudi itu makin nakal anak, apa doanya, Bu? Ya Allah, jadikanlah anakku imam Masjidil Haram. Kalau anak laki-lakinya nakal itu doa. Kalau kita kau tahu kau macam ini besar kecil kau bunuh kau. Itu yang dapat. Apa nak rusak-rusak anak kita ini jadi habis kena kutuk-kutuk aja dari kecil kan, Bu, ya. Kita kadang-kadang aneh, Bu, dimarahkan anak menjawab, dia menjawab juga kamu lagi. Diam dimarahin orang macam orang bisu kau, menjawablah kau sikit. Akan tambah salah dia, Pak. Kemarin jawab kena marah, sekarang diam aja kena marah juga. Nah, jadi, Bu, ya, doa dia yang kedua apa, Bu? Ya Allah, kalau aku jadi orang besar suatu hari nanti, aku tidak akan mau berkata seperti ini kepada bawahanku. Itu doa dia yang kedua. Yang ketiga terpikir ya, Bu, bagaimana supaya aku jadi orang besar? Aku harus kuliah lagi. Kuliah dia, Pak, diperminyakan, lulus dengan nilai yang baik, Bu, dikembalikan dia ke perusahaan minyak Arab Saudi, meningkat karirnya sampai dia jadi menteri perminyakan di Arab Saudi. Pimpinannya jauh di bawah dia, Pak. Menggigil minta maaf ke meja dia, Bu. Maafkan saya, Pak Naim, saya pernah salah sama Bapak. Saya sering memaki Bapak, saya sering menghina Bapak, saya sering merendahkan Bapak. Saya betul-betul minta maaf.
Apa yang dilakukan Naim nih Bu? Tegak dia Pak, dipeluknya bosnya itu. Saya justru ingin berterima kasih sama Bapak. Kalau tidak Bapak hina saya dulu Pak, tidak mungkin saya jadi seperti sekarang. Besar jasa Bapak terhadap saya. Itu dia Pak. Itu yang muslim sejati itu. Kalau sempat itu terjadi di Pekanbaru tuh Bu, jauh pindahnya tuh Pak. Sampai pensiun tidak dapat jabatan tuh kalau yang memaki itu Pak. Tapi inilah hati orang muslim tuh Bu ya. Dia pemaaf. Dia tidak mau berdendam bagaimanapun orang menyakitinya. Jadi mudah-mudahan kita akan dijadikan Allah hamba-hambanya yang bertakwa.